selamat datang di video kami. Kali ini kami akan membahas topik yang sampai sekarang masih menjadi perhatian dunia, yaitu hubungan antara Amerika Serikat dan juga Israel. Namun, pembahasan ini tidak akan berfokus pada konflik militernya saja, melainkan bagaimana media internasional membingkai peristiwa tersebut sehingga mampu membentuk persepsi masyarakat dunia. Kalau kita mengikuti perkembangan berita, mungkin kita menyadari bahwa media yang berbeda seringkali memberikan kesan yang berbeda pula terhadap suatu peristiwa yang sama. Padahal mereka memberitakan konflik yang sama, tetapi setelah membaca atau menontonnya, sudut pandang yang kita dapatkan bisa sangat berbeda. Video kali ini akan mencoba mengupas mengapa hal tersebut bisa terjadi. Untuk membahas isu ini lebih dalam, kita akan melihatnya dari perspektif komunikasi internasional dengan menganalisis konflik tersebut secara lebih menyeluruh. Kami akan mengupas latar belakang hubungan Amerika Serikat dan Israel, lalu membandingkan bagaimana dua media besar dunia memberitakan konflik yang sama dengan cara yang berbeda, dan semoga pembahasan kali ini bisa memberikan sudut pandang baru untuk teman-teman semua. Yuk, langsung saja kita mulai. Oke, sebelum membahas bagaimana media memberitakan konflik ini, kita perlu memahami dulu latar belakangnya. Mengapa setiap terjadi konflik antara Israel dan Palestina, Amerika Serikat hampir selalu dikaitkan. Ternyata, hubungan kedua negara ini memang udah sangat lama. Kalau dilihat dari sejarahnya, hubungan Amerika Serikat dan Israel telah terjalin selama puluhan tahun. Bahkan tahun 1948, Amerika Serikat menjadi salah satu negara pertama yang mengakui berdirinya negara Israel. Sejak saat itu, hubungan kedua negara terus berkembang dan dalam berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, hingga pertahanan. Amerika Serikat secara konsisten memberikan bantuan ekonomi maupun bantuan militer kepada Israel. Untuk dukungannya juga cukup beragam, mulai dari pendanaan, kerjasama teknologi pertahanan, pertukaran intelijen, hingga penyediaan sistem pertahanan seperti Iron Dome. Dukungan ini bukan hanya berupa pernyataan politik aja, Amerika Serikat juga sering memberikan dukungan diplomatik. Misalnya di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Amerika Serikat beberapa kali menggunakan hak veto untuk melindungi kepentingan Israel. Karena itulah banyak negara memandang hubungan keduanya itu bukan sekedar hubungan diplomatik biasa, tapi udah menjadi hubungan strategis yang sangat erat. Hubungan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun ini juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini terlihat karena konflik Israel dan Hamas kembali memanas sejak Oktober 2023. Pemerintah Amerika Serikat kembali menunjukkan dukungannya kepada Israel melalui bantuan militer, terus dukungan diplomatik, hingga berbagai pernyataan resmi dari Presiden Amerika Serikat maupun pejabat pemerintah lainnya. Akibatnya, perhatian media internasional juga semakin besar terhadap konflik tersebut. Namun yang menarik, walaupun melaporkan peristiwa yang sama, setiap media memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pertanyaannya, kalau faktanya sama, mengapa hasil pemberitaannya bisa berbeda? Apakah memang media mempunyai kebebasan untuk memilih bagaimana sebuah berita disampaikan? Jawabannya tentu saja. Dalam kajian komunikasi internasional, media tidak hanya berfungsi menyampaikan fakta. Media juga menentukan fakta mana yang akan lebih ditonjolkan, siapa narasumber yang dipilih, hingga istilah apa yang digunakan dalam sebuah berita. Pilihan-pilihan tersebut kemudian mempengaruhi cara audiens memahami suatu peristiwa. Akibatnya, seseorang yang hanya mengikuti satu media bisa memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan orang yang mengikuti media lainnya. Ini bukan berarti salah satu media menyampaikan berita yang salah. Seringkali yang berbeda bukan fakta yang disampaikan, melainkan bagaimana fakta tersebut disusun. Sebagai contoh, ketika terjadi serangan di Gaza, ada media yang lebih dulu menyoroti hak Israel untuk mempertahankan diri.
Sementara, media lain justru lebih dahulu menampilkan kondisi warga sipil Palestina, rumah sakit yang rusak, atau dampak kemanusiaan yang terjadi. Padahal, keduanya sedang memberitakan peristiwa yang sama. Perbedaan cara penyajian inilah yang dalam ilmu komunikasi dikenal sebagai framing media. Framing adalah proses ketika media memilih aspek tertentu dari suatu peristiwa untuk lebih ditonjolkan dibandingkan aspek lainnya. Dari penjelasan tadi nih, padahal keduanya tuh sedang memberitakan peristiwa yang sama. Perbedaan cara penyajian inilah yang dalam ilmu komunikasi dikenal sebagai framing media. Framing media adalah proses ketika media memilih aspek tertentu dari suatu peristiwa untuk lebih ditonjolkan dibanding aspek yang lainnya. Hal ini bukan berarti media memalsukan fakta, melainkan menentukan bagian mana yang dianggap paling penting untuk diketahui oleh audiens. Karena itulah, framing memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan opini publik. Nah, agar pembahasannya lebih luas, kita akan membandingkan dua media internasional yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu CNN dari Amerika Serikat dan Al Jazeera dari Qatar. Kita akan melihat bagaimana kedua media tersebut membingkai konflik yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, media pertama yang akan kita analisis adalah dari media CNN. Hampir semua orang mengenal media ini karena sering menjadi rujukan berita internasional. Namun, bagaimana sebenarnya posisi CNN dalam memberitakan konflik Israel dan Palestina? CNN atau Cable News Network merupakan media berita internasional yang berasal dari Amerika Serikat. Saat ini, CNN dimiliki oleh Warner Bros. Discovery sehingga termasuk media swasta. Walaupun berstatus swasta, bukan berarti pemberitaannya sepenuhnya terlepas dari kepentingan nasional. Dalam komunikasi internasional, media tetap berada dalam lingkungan politik, ekonomi, dan budaya negaranya. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pemilihan isu, narasumber, maupun sudut pandang yang digunakan. Kepemilikan swasta ternyata tidak otomatis membuat media benar-benar netral. Berdasarkan teori sistem pers Schultz, CNN termasuk dalam kategori market press. Media beroperasi mengikuti mekanisme pasar, bergantung pada audiens, iklan, serta persaingan antar media. Namun, karena berada di Amerika Serikat, pemberitaannya juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan nasional Amerika, terutama dalam isu kebijakan luar negeri. Dari analisis CNN lebih banyak menggunakan sumber resmi seperti Gedung Putih, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Israel Defense Force atau IDF, serta pejabat pemerintah Israel. Pilihan narasumber tersebut membuat perspektif yang muncul lebih banyak berasal dari Amerika Serikat dan juga Israel. Bahkan, jika kita melihat beberapa judul berita, cukup sering muncul kalimat seperti Israel has the right to defend itself atau US reaffirms support for Israel after Hamas attack. Dari judulnya saja sudah terlihat bahwa fokus awal berita lebih banyak membahas respons Israel dan dukungan Amerika Serikat. Ketika ada berita mengenai korban sipil di Gaza, CNN tetap memberitakannya, tetapi biasanya informasi tersebut muncul setelah penjelasan mengenai serangan Hamas atau pernyataan pemerintah Amerika dan Israel. Jadi urutan penyampaian informasinya memang terasa berbeda. Disinilah konsep framing bekerja. Media tidak harus mengubah fakta agar mampu membentuk persepsi masyarakat. Cukup dengan menentukan fakta mana yang ditempatkan di awal berita, siapa narasumber yang dipilih terlebih dahulu, dan istilah apa yang akan digunakan. CNN juga cukup sering menggunakan istilah seperti self-defense, security, dan hostage. Pilihan kata tersebut membangun narasi bahwa tindakan Israel itu diposisikan sebagai respon terhadap ancaman keamanan. Kalau dikaitkan dengan propaganda berdasarkan klasifikasi white, grey, dan juga black, propaganda pemberitaan CNN lebih dekat dengan white. Kenapa? Hal ini karena sumber informasi yang digunakan jelas dan terbuka. Misalnya berasal dari Presiden Amerika Serikat, pejabat Gedung Putih, maupun pejabat militer Israel.
Selanjutnya, walaupun sumbernya jelas, framing yang dibangun tetap mampu mempengaruhi opini publik. Audiens lebih mudah memahami konflik dari perspektif keamanan Israel dibandingkan dari sisi kemanusiaan Palestina. Jadi dapat disimpulkan bahwa CNN tetap memberitakan kedua belah pihak, tetapi pilihan narasumber, penggunaan istilah, dan urutan penyampaian informasinya membuat pemberitaannya cenderung lebih dekat dengan perspektif Amerika Serikat dan juga Israel. Sekarang, mari kita beralih ke media kedua, yaitu Al Jazeera, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke pemberitaan Al Jazeera. Jadi Al Jazeera sering dijadikan pembanding dengan CNN karena dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi Al Jazeera merupakan media internasional yang berbasis di Qatar dan berada di bawah Al Jazeera Media Network. Nah, berbeda dengan CNN, Al Jazeera memperoleh pendanaan dari pemerintah Qatar sehingga termasuk media yang didukung negara. Jadi dalam teori sistem pers Atzschul, media yang memperoleh dukungan negara cenderung tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik luar negeri dari negaranya. Berdasarkan hasil analisis, Al Jazeera lebih banyak menggunakan sumber dari organisasi internasional seperti PBB, WHO, UNRWA, tenaga medis, organisasi kemanusiaan, relawan hingga warga sipil di Gaza. Jadi selain itu, gambar maupun video yang ditampilkan juga lebih sering memperlihatkan kondisi rumah sakit, kamp pengungsian, kerusakan infrastruktur, serta dampak perang terhadap masyarakat sipil. Jadi fokus utamanya lebih mengarah pada dampak kemanusiaan. Nah, perbedaannya juga terlihat dari judul berita. CNN lebih sering menggunakan judul seperti Israel Respond to Hamas Attack atau US Support Israel Right to Self-Defense, sedangkan Al Jazeera lebih sering menggunakan judul seperti Israel Strikes Kill Civilians in Gaza atau Humanitarian Crisis Wars in Gaza. Jadi dari pemilihan katanya saja sudah terlihat fokus yang berbeda. Nah, pemilihan diksi memang memiliki pengaruh besar. Istilah seperti self-defense mengarahkan audiens pada isu keamanan Israel, sedangkan istilah seperti humanitarian crisis, civilian casualties, dan refugees lebih mengarahkan perhatian audiens kepada penderitaan masyarakat sipil Palestina, padahal keduanya membahas peristiwa yang sama. Kita lihat dari sisi propaganda, Al Jazeera juga lebih dekat dengan white propaganda karena sumber informasinya tetap jelas dan dapat diverifikasi, misalnya berasal dari PBB, WHO, organisasi kemanusiaan maupun saksi mata. Namun walaupun sama-sama white propaganda, hasil akhirnya berbeda karena narasumber yang dipilih berbeda. Jadi CNN lebih banyak menggunakan pejabat Amerika dan Israel, sedangkan Al Jazeera lebih banyak menggunakan organisasi internasional dan masyarakat sipil Palestina. Perbedaan narasumber tersebut menghasilkan framing yang berbeda. Artinya masyarakat itu sendiri juga harus memiliki kemampuan untuk membandingkan berbagai sumber berita agar memperoleh gambaran yang lebih utuh. Setelah membandingkan kedua media tersebut, muncul pertanyaan menarik, mengapa perbandingan framing ini bisa terjadi? Apakah media benar-benar bisa bersikap netral? Dalam perspektif komunikasi internasional, media tidak bekerja di ruang yang kosong. Isi media dipengaruhi oleh sistem politik, kepentingan ekonomi, budaya, hingga kebijakan luar negeri, negara tempat media tersebut berada. Teori Atzschul menjelaskan bahwa isi media tidak pernah sepenuhnya bebas dari kepentingan pihak yang mendanai ataupun memiliki media tersebut. CNN berada dalam sistem market press, sedangkan Al Jazeera memperoleh dukungan dari pemerintah Qatar. Karena itu, keduanya memiliki kecenderungan framing yang berbeda. Kalau dikaitkan dengan hubungan diplomatik, hal tersebut juga cukup masuk akal. Amerika Serikat dan Israel sudah menjalin hubungan strategis sejak tahun 1948 melalui kerjasama militer.
ekonomi, teknologi, hingga diplomasi. Sementara Qatar dikenal cukup aktif dalam isu kemanusiaan Palestina dan sering menjadi mediator di kawasan Timur Tengah. Posisi geopolitik kedua negara inilah yang turut mempengaruhi cara media membingkai konflik. Kalau melihat hasil analisis tadi, CNN lebih banyak menonjolkan aspek keamanan. Fokusnya adalah respon Israel terhadap serangan Hamas, langkah pemerintah Amerika Serikat, serta perkembangan kebijakan luar negeri Amerika. Akibatnya, audiens lebih banyak memahami konflik dari perspektif keamanan Israel. Sementara itu, Al Jazeera lebih banyak menyoroti dampak kemanusiaan. Pemberitaannya lebih sering memperlihatkan kondisi warga sipil, kerusakan infrastruktur, keterbatasan bantuan, serta dampak perang terhadap perempuan dan anak-anak. Karena itu, audiens dapat banyak melihat konflik dari perspektif korban sipil. Berdasarkan analisis ini, baik CNN maupun Al Jazeera sama-sama lebih dekat dengan white propaganda karena menggunakan sumber resmi yang jelas identitasnya. Yang membedakan bukan keaslian informasinya, melainkan framing atau cara media memilih fakta, menyusun informasi, dan menentukan fokus pemberitaannya. Memahami hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Israel merupakan langkah penting sebelum menganalisis pemberitaan media karena hubungan tersebut mempengaruhi kebijakan luar negeri maupun sudut pandang media. CNN dan Al Jazeera sama-sama menyampaikan fakta, tapi memiliki penekanan yang berbeda. CNN lebih banyak menyoroti aspek keamanan, sedangkan Al Jazeera lebih menonjolkan aspek kemanusiaan. Dari perspektif komunikasi internasional, masyarakat perlu memiliki literasi media. Jangan hanya bergantung pada satu sumber informasi, tapi bandingkan berbagai media agar memperoleh pemahaman yang lebih objektif dan menyeluruh. Nah, dari pembahasan kali ini kita jadi belajar nih bahwa berita itu tidak hanya dipengaruhi oleh fakta yang terjadi, tetapi juga bagaimana fakta tersebut dipilih, disusun, dan disampaikan kepada masyarakat. Nah, semoga dari video ini teman-teman bisa menambah wawasan juga mengenai komunikasi internasional, khususnya tentang framing media dalam isu global. Oke teman-teman, terima kasih kalau sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.